setengah kilo dikelilingkan di batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat petani dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Karbuan SKW. Nah, sahabat, bagi yang bertanya-tanya gimana caranya dan apa pupuk untuk memupuk kebun jeruk, nah sekarang kita akan tunjukkan. Yang pertama kita menggunakan NPK Ponska, dan yang kedua kita menggunakan pupuk Pak Tani yaitu NPK 16 yang berwarna biru ya sahabat. Dan yang ketiga kita mencampurkan pupuk kalsium yang mengandung buron. Kita dalam satu karung pupuk Ponska kita kasih 1 kg pupuk buronnya, kalsiumnya. Jadi kita kebun jeruk Pak Haji ada 300 batang, dia memerlukan pupuk 3 karung yaitu pupuk Ponska 2 karung, NPK Ponska dan NPK Pak Tani 16 1 karung. Jadi 3 karung berjumlah 150 kg, ditambah lagi dengan pupuk kalsiumnya yang 2 kg 2 saset. Untuk perbandingan 1 Ponska 1 kg kalsiumnya, jadi dia memerlukan 2 kg karena Ponskanya ada 2. Dan untuk NPK 16 Pak Taninya dia mencampurkan untuk 1 karung yaitu 50 kg. Nah, jadi dalam 300 batang pokok jeruknya dikasih pupuk sekitar berarti berjumlah 150 kg. Dia memberikan 1 batang setengah kilogram. Gimana cara mengoplos dan cara aplikasinya, kita langsung saja ke kebun. Berapa karung Ponska? Hah? Oh, Ponska 2 karung, anak mucarang sekarung iya. Anak Pak Tani ya. Oh, Pak Tani. Tapi 16 juga iya. Kayak itu tambahan itu. Canicross 85 pp. Kalsium, boron. Balik 2 bungkus kayaknya kalau ya. 2 bungkus sekarung anak deh, sekarung NPK. Nah, NPK. Oh. Sekarang kurang deh. Nah, 6 bungkus deh, 3 karung. Nah, proses pengoplosan pupuk NPK Ponska dengan NPK Pak Tani. Untuk kebun jeruk. Nah, sahabat petani jeruk dimanapun berada, beginilah cara pengoplosan pupuknya. 2 karung Ponska dan 1 karung pupuk NPK Pak Tani dan 2 saset yang 1 kg pupuk kalsium ditambahkan menjadi 1, kita aduk hingga merata. Seperti pupuk Ponska bersubsidi yang kalsiumnya rendah, jadi kita tambahkan pupuk kalsium yang mengandung boron. Dan seperti pupuk Pak Tani, kita tidak perlu menambahkan karena dia sudah tinggi kandungannya. Namun kalau kita gabungkan menjadi 1 antara 3 jenis pupuk ini akan menjadi dahsyat untuk pertumbuhan. Seperti kalsium yang mengandung boron ini, dia dapat mencegah pecah-pecah batang dan pecah buah. Dia mengandung kalsium yang tinggi, dapat untuk memperkuat buah agar tidak berjatuhan, tidak busuk buah. Nah, di sini ada panduan-panduan bisa kita baca.
Pupuk kalsium ini bisa juga kita semprotkan melalui daun, kita larutkan di dalam tangki, dan bisa juga kita aduk, kita campur dengan pupuk tabur, dan bisa juga kita kocorkan melalui akar, karena fungsinya untuk melalui akar yang diserap oleh daun dan akar. Nah, itulah fungsi pupuk kalsium ini, sahabat. 300 batang di poskanya 2 karung dengan NPK-nya sekarung, jadi 3 karung, tambah 2 bungkus yang Bungkusnya sekilo ya. sekilo satu sasetnya. Jadi 1 karung 50 kilo 2 bungkus ya. Oh, Kurang lah kalau nah itulah limau-limaunya yang udah lakak panen, tinggal lagi masa pemupukan. Oh itu per batangnya ada di balik setengah kilo gitu. Setengah kilo. Nah, oke kawan, dalam 1 batang limau kita bari setengah kilo udah ditakar, jadi jatah setengah kilo per batangnya. Gimana cara pemupukannya? Yuk kita lanjut. Nah, inilah cara pemupukannya. Setengah kilo dikelilingkan di batangnya. Terus selanjutnya sampai selesai sinun. Oke, Dudi selanjutnya kita upload pemanenan hari itu, masa pemupukan sampai selesai. Masak tuh udah bisa dipanen. Nah, kalau untuk hasil 300 batang jeruk Pak Haji yang pernah dipanen, satu periode dia memanen sebanyak 30 keranjang, berarti sekitar 1,5 ton satu periode. Dan jeruk tidak bisa dikatakan bermusim ataupun periode ngumpul atau panen raya, karena dia sejenis terus menerus. Seperti sekarang kita lakukan pemupukan, dan 3 bulan akan datang dia akan berbuah lagi, dan buah yang masih ada, masih kecil-kecil, akan membesar dan tumbuh bunga yang baru. Jadi buah tidak ada henti-hentinya, dan pemanenan terus menerus. Kadang dia memanen tidak sampai 1 bulan sekali, buahnya ada terus, jadi tidak bisa dikatakan buah musiman. Nah, jadi kita susah menebak berapa jumlah seluruhan. Hanya jeruk selalunya sebulan sekali selalu ada panen begitu. Jadi buahnya tidak ada henti panen, karena kita lakukan pemupukan dia langsung keluar tunas muda dan membawa bunga terus berbuah. Demikian seterusnya. Jika buah sudah dipanen, terus kita taburi pupuk, keluar lagi buah terus menerus, jadi tidak ada hentinya. Nah, itulah kelebihan jeruk Kabupaten Sambas jika kita membudidayanya benar, pemberian pupuknya yang benar, jadi buahnya tidak henti-henti panen gitu sahabat. Nah, inilah
yang dirasakan Pak Haji yang telah lalu, dia pernah memanen hingga mencapai 40 keranjang. Namun itu hanya sekali, dan seterusnya dia hanya memanen 5 keranjang atau 10 keranjang. Itu rutin sebulan sekali, bisa dikatakan bulanan gitu sahabat. Oke sahabat, beginilah budidaya jeruk yang ada di Kabupaten Sambas. Oke sahabat, sampai situ video kita. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan share juga bagi kawan-kawan petani jeruk Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.